Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Said Ahmad Sarhan MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan IPTEK yang telah memberikan tugas kepada kami untuk membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu karya monumental umat Islam dalam IPTEK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Wan Muhammad Topas dan Mutiara Indah Lestari. Zaman kejayaan abad 7 sampai 13 Masehi. Pusat ilmu pengetahuan. Kota-kota seperti Baghdad, Bait Bait al-Hikmah, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat studi Islam, filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Kemajuan ilmu dan budaya. Umat Islam memimpin peradaban dunia dalam sains, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, seni, sastra, dan arsitektur. Masjid Agung, Istana Observatorium. Pemerintah kuat dan adil. Kekuasaan Islam seperti Khilafah, Umayyah, dan Abbasiyah memiliki sistem hukum dan administrasi yang teratur menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Zaman kemunduran, konflik internal, perpecahan antara umat Syiah Sunni, perang saudara, serta lemahnya kepemimpinan menyebabkan instabilitas. Penjajahan Barat, negara-negara Islam dijajah oleh bangsa Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, yang melemahkan kedaulatan politik dan ekonomi umat Islam. Kemudian pendidikan dan ekonomi lembaga pendidikan mulai tertinggal dan umat Islam bergantung pada teknologi dan ekonomi barat. Upaya kebangkitan yang pertama, reformasi pendidikan, di mana banyak tokoh dan lembaga yang memajukan kembali pendidikan Islam dan sains modern, misalnya Al-Azhar, tokoh seperti Muhammad Abduh. Terus persatuan umat yang dimana organisasi seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Islam dan MUI berperan dalam mempererat solidaritas umat Islam dunia dan nasional. Yang ketiga, kesadaran spiritual dan sosial yang dimana meningkatnya kembali minat umat terhadap ajaran Islam, dakwah, serta gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan pembangunan. Selanjutnya, pembacaan materi kedua yang berjudul Hakikat IPTEK dalam Pandangan Islam akan dipaparkan oleh Rio Aditya Prabowo dan saya, yaitu Hafizah Saharani. Nah, teman-teman, setelah materi pertama telah selesai, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu Hakikat IPTEK dalam Pandangan Islam. IPTEK, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Islam bukanlah sesuatu yang bebas nilai atau netral, melainkan memiliki dimensi spiritual dan moral. Islam memandang IPTEK sebagai bagian dari amanah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi umat. IPTEK adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia berasal dari Allah. Allah mengajarkan manusia dengan pena, dikutip dari Quran Surah Al-Alaq ayat 4, dan menganugerahkan kemampuan akal untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan IPTEK. IPTEK sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan dalam Islam. Segala aktivitas termasuk pengembangan ilmu dan teknologi harus diniatkan sebagai ibadah dan dilakukan untuk kemaslahatan umat. IPTEK bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mengabdi kepada Allah dan meningkatkan kualitas hidup. Ilmu dan teknologi harus berbasis tauhid dan akhlak. IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak Islam. Penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, berkelanjutan, dan tidak merusak alam atau kehidupan sosial. Tanpa nilai-nilai ini, IPTEK bisa menjadi alat yang merusak. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Islam tidak terpisah dari agama. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Semua jenis ilmu jika digunakan dengan benar dapat membawa kepada kebaikan dan menjadi bagian dari ibadah. Oleh karena itu, integrasi IPTEK dengan ajaran Islam adalah keniscayaan. Pengembangan IPTEK adalah tanggung jawab umat Islam. Umat Islam didorong untuk aktif dalam pengembangan IPTEK demi kemajuan peradaban.
Hal ini sesuai dengan perintah Al-Quran agar manusia menjelajahi bumi, mengamati ciptaan Allah, dan mengambil pelajaran dari fenomena alam. Selanjutnya, pembacaan materi ketiga yang berjudul kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya akan disampaikan oleh rekan saya Dewi Hasanah dan Hasbi Hairi Pasaribu. Baik, di sini saya akan membacakan materi 3, kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dalam Islam, menuntut ilmu bukan hanya anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan hadis banyak mendorong umat Islam untuk menggunakan akal, merenung, dan mencari pengetahuan. Ilmu menjadi dasar untuk memahami ajaran agama, beribadah dengan benar, dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Baik, selanjutnya, ilmu menjadi bekal hidup dunia dan akhirat. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan yang benar dan salah, adil dan zolim, halal dan haram. Ilmu juga menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Mengamalkan ilmu adalah bentuk tanggung jawab. Tidak cukup hanya memiliki ilmu. Dalam Islam menekankan pentingnya mengamalkan ilmu agar ilmu tersebut bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan dapat menjerumuskan seseorang pada sikap sombong atau bahkan menjadi bumerang di akhirat. Selanjutnya, ilmu yang diamalkan akan mengalirkan pahala jariah. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu amal yang tidak terputus pahalanya meskipun seseorang itu telah wafat adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya, ilmu yang diajarkan dan dipraktikkan akan terus memberi pahala bagi pemiliknya. Kemudian, menuntut dan mengamalkan ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, materi keempat yang berjudul sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam akan dipaparkan oleh rekan saya, Tengku Mutia Fadila dan Dimas Akhilasyah. Baik, saya akan melanjutkannya. Dalam Islam, ilmu tidak berdiri sendiri sebagai entitas netral atau bebas nilai. Islam memandang ilmu sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus bersinergi dan selaras dengan nilai dan ajaran Islam. Sinergi ini menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban yang berilmu dan bermoral. Ilmu tidak netral, harus berdasar tauhid dalam pandangan Islam. Semua ilmu hakikat berasal dari Allah dan harus dikelola dengan nilai-nilai tauhid atau keesaan Tuhan. Ini berarti bahwa ilmu harus membawa manusia semakin mengenal dan mendekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ilmu dan agama tidak dapat dipisahkan. Islam tidak membeda-bedakan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Semua cabang ilmu, baik sains, sosial, teknologi maupun agama, bisa menjadi ibadah jika diniatkan dengan benar dan diarahkan untuk kebaikan. Ilmu dan agama tidak dapat dipisahkan. Islam tidak membeda-bedakan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Semua cabang. Selanjutnya, materi kelima yang berjudul sifat ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai dalam perspektif Islam akan dipaparkan oleh Muhammad Prayoga Elza, Dita Yuna Putri, dan Maulida Azra Sastia. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak bersifat bebas nilai atau value free. Artinya ilmu bukanlah suatu yang netral atau berdiri sendiri tanpa arah dan tujuan. Ilmu selalu terkait dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan etika yang bersumber dari ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan pandangan sekuler yang menganggap ilmu bebas dari nilai agama dan hanya berdasarkan logika atau eksperimen semata. Ilmu bersumber dari Allah SWT. Islam meyakini bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Semua manusia hanya sebagai pencari dan pengelola ilmu yang telah Allah izinkan untuk diketahui. Saya akan membacakan materi selanjutnya.
Ilmu harus sejalan dengan nilai tauhid. Ilmu dalam Islam harus mengarah pada penguatan iman dan tauhid. Ilmu bukan hanya untuk mengejar kemajuan duniawi, tetapi juga untuk mengenali kebesaran Allah dan memperkuat keyakinan kepadanya. Ilmu tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam menetapkan batasan-batasan etis dalam pemanfaatan ilmu. Misalnya, meskipun secara teknis manusia bisa menciptakan teknologi yang canggih, tetapi jika teknologi itu digunakan untuk kejahatan, eksploitasi, atau kerusakan, maka hal itu bertentangan dengan nilai Islam. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari materi 5. Ilmu harus menghasilkan kemaslahatan. Salah satu nilai utama dalam Islam adalah kemaslahatan atau kebaikan umum. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk membawa manfaat bagi manusia, menjaga alam, dan memperbaiki kehidupan, bukan menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Ilmu dan akhlak harus menyatu. Islam tidak membenarkan pemisahan antara ilmu dan akhlak. Seseorang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak bisa menyalahgunakan ilmunya. Oleh karena itu, pembelajaran ilmu harus selalu dibarengin dengan pembinaan moral dan spiritual. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.